Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deolinda Marwati dengan nomor absen 13 dengan NIM 2250308011111101. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang budaya, tentang nilai budaya, dan juga tentang budaya universal gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan ketiga materi tersebut secara singkat. Dan yang pertama saya akan menjelaskan tentang budaya itu sendiri, tentang apa itu budaya dan kenapa budaya itu penting gitu. Oke, jadi pertama saya akan membahas tentang budaya itu sendiri. Apa itu budaya? Kenapa budaya itu penting bagi kehidupan kita? Nah, jadi sih saya akan menjelaskan sedikit tentang budaya itu sendiri. Nah, jadi budaya merupakan cara berpikir, cara berperilaku, dan juga sebuah hasil karya dari masyarakat itu sendiri atau yang menjadikan ciri khas bangsa itu sendiri. Nah, di dalam budaya kita bisa melihat sebuah ide, sebuah perilaku dari masyarakat itu sendiri. Nah, kenapa kita harus mempelajari budaya? Karena budaya merupakan sebuah pedoman hidup bagi kita sendiri gitu. Jadi kita harus pelajari budaya-budaya yang ada di bangsa ini. Kita harus mengetahui budaya apa saja yang ada di bangsa ini. Kenapa? Karena nantinya budaya merupakan sebuah pedoman hidup bagi diri kita masing-masing gitu. Jadi budaya sangatlah penting. Nah, semisal di mata kuliah Pancasila, kita harus mempelajari sejarah, kita harus mempelajari budaya yang di bangsa ini. Karena apa? Nantinya kita tidak akan terjerumus ke hal negatif seperti katakan saja yaitu seperti radikalisme. Nah, dengan adanya kita mengetahui budaya-budaya di bangsa ini, dengan adanya kita mengetahui sejarah yang ada di bangsa ini, kita tidak akan terjerumus ke hal-hal seperti itu. Jadi, maka dari itu kita harus mempelajari budaya karena budaya itu nantinya sebuah pedoman bagi hidup kita masing-masing, seperti itu. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu ada nilai budaya. Nah, nilai budaya itu sendiri diartikan sebagai konsep, cara berpikir atau konsep ide yang ada di dalam pikiran masyarakat gitu, yang dianggap benar, yang dianggap bermanfaat, yang dianggap memiliki nilai positif, dan nantinya bakal dijadikan sebagai pedoman hidup atau sebagai pedoman bernegara gitu. Nah, nilai budaya sendiri itu ada budaya sebagai relativitas. Nah, kenapa sebagai relativitas? Karena budaya itu berbeda, relatif. Berbeda cara berpikirnya, berbeda cara berperilaku, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada budaya itu sebagai etnosentris, berkelompok. Semisal budaya A lebih unggul dari budaya B dan lain-lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada budaya itu sebagai sensitivitas, peka terhadap lingkungan atau memiliki banyak referensi gitu. Jadi budaya itu ada tiga, yaitu budaya sebagai relativitas yaitu berbeda, lalu sebagai etnosentris yaitu berkelompok atau memiliki keunggulan masing-masing, lalu yang ketiga ada budaya itu sebagai sensitivitas gitu. Yap, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang budaya universal. Budaya universal sendiri ada 7, yaitu yang pertama ada bahasa, yang kedua ada sistem pengetahuan, yang ketiga ada sistem organisasi, lalu yang keempat ada sistem mata pencarian, lalu yang kelima ada sistem peralatan hidup, lalu yang keenam ada religi, lalu yang terakhir yaitu seni. Nah, di sini saya akan bahas beberapa dari ketujuh ini gitu, secara singkat tentunya, dan menggunakan bahasa saya sendiri gitu. Jadi yang pertama ada bahasa. Ada dua bahasa, yaitu bahasa verbal dan juga bahasa non-verbal. Di mana bahasa verbal sendiri diartikan sebagai komunikasi secara lisan atau komunikasi secara langsung. Sedangkan bahasa non-verbal itu sendiri yaitu bahasa yang menggunakan simbol ataupun menggunakan body language atau menggunakan petunjuk dan lain sebagainya gitu. Lalu yang kedua ada sistem pengetahuan.
sistem pengetahuan sendiri dibedakan jadi 3, yaitu yang pertama ada mistis, lalu yang kedua ada ontologis, dan yang ketiga ada fungsional. Nah, yang pertama adalah mistis. Mistis sendiri adalah cara berpikir tentang kegaiban, yaitu di mana manusia itu ada sebagai subjek dan kegaiban itu sebagai objek. Nah, lalu yang kedua ada ontologis. Nah, ontologis sendiri adalah cara berpikir dari mistis menjadi logis gitu. Jadi sudah mulai berpikir secara logis gitu. Lalu yang ketiga ada fungsional, di mana masyarakat ini sudah berpikir cara-cara positif atau mungkin sudah mengetahui oh ini ternyata bermanfaat, lalu sudah mengetahui makna-makna tersendiri gitu, sudah mengetahui makna secara positif seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan bahas tentang sistem organisasi. Mana sistem organisasi ini merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan tertentu atau sebagai alat kontrol gitu. Nah, di dalam sistem organisasi ini terdapat beberapa zaman. Nah, waktu itu ada zaman tradisional di mana bangsa ini dipimpin pada zaman raja-raja gitu. Nah, di mana pemimpin ini memiliki sifat karismatik, memiliki sifat berkarisma gitu. Lalu selanjutnya ada sistem organisasi yang sekarang yaitu legal atau birokrasi, di mana sistemnya sudah mulai formal, di mana sudah ada aturan, sudah ada tugas yang jelas, sudah ada aturan yang formal seperti itu. Ya, yang terakhir yaitu ada sistem mata pencarian dan sistem peralatan hidup, di mana ini dibedakan jadi 3 juga, yaitu yang pertama ada vegetasi atau pertanian, lalu yang kedua ada produksi, lalu yang ketiga ada konsumsi. Nah, yang pertama yaitu vegetasi, di mana masyarakat ini masih bergantung pada alam atau pola berpikirnya masih mistis seperti itu, jadi masih berhubungan dengan kegaiban. Lalu yang kedua ada produksi, di mana di sini sudah mulai muncul pabrik, di mana sudah memiliki sebuah hasil karya gitu, lalu yang dikelola, yang diproduksi oleh pabrik itu sendiri, di mana barang mentah jadi barang jadi gitu. Lalu yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi tersendiri ini merupakan pola pikir seperti fungsional, yaitu sudah tahu mana yang bermanfaat dan mana yang tidak, lalu sudah mengetahui hal-hal positif. Jadi pola pikirnya sudah mulai fungsional. Jadi seperti itu. Nah, itu dia penjelasan dari saya tentang budaya, tentang nilai budaya dan juga budaya universal. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.